Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Amelia Fitriani dan teman saya Irsa Madam, Noval Kurnia, Muhammad Ridwan, dan Muhammad Alfian Selmi. Di sini kami akan menjelaskan bab 2, yaitu tentang perlindungan dan penegakan hukum. Pengertian hukum adalah aturan yang bertujuan membimbing pergaulan yang dibuat oleh lembaga yang bertanggung jawab yang dikenakan sanksi bagi yang melanggar. Sesuai dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Yang dimaksud oleh negara hukum adalah segala kehidupan kenegaraan selalu berlandaskan pada hukum dan negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. 3 prinsip dasar negara hukum. 1. Adanya supremasi hukum, di mana hukum berada di atas segala, harus berlandaskan hukum-hukum berlaku untuk semua orang. 2. Kesetaraan di depan hukum. 3. Penegakan hukum. Ciri-ciri negara hukum. 1. Adanya jaminan perlindungan hukum, yaitu misalnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 28A J Undang-Undang 1945 seperti hak asasi manusia, hak asasi ekonomi, hak asasi politik, sosial, budaya, dan pendidikan. 2. Hakiman dalam membuat keputusan tidak berat sebelah, kekuasaan kehakiman atau peradilan yang bebas dan tidak memihak. 3. Adanya jaminan legalistik dalam arti hukum, yaitu pemerintah atau lembaga negara atau warga negara dalam bertindak harus berlandaskan pada hukum. A. Hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Pengertian perlindungan hukum menurut Andi Hamzah, perlindungan hukum adalah daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang atau lembaga, negara, dan swasta. A. Hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Pengertian perlindungan hukum menurut Andi Hamzah adalah daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang atau lembaga negara di swasta yang bertujuan untuk penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi yang ada. Pengertian perlindungan hukum menurut Simanjuntak yaitu segala upaya pemerintah dalam menjamin kepastian hukum dan memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai warga negara tidak dilanggar. Apabila yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Contoh perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum terhadap diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Yang kedua itu ada hak atas kekayaan intelektual yang termasuk hak cipta, merek, dan paten Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum yaitu adanya tegaknya supremasi hukum, tegaknya keadilan, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan masyarakat. Contohnya itu menurut Soeharjo Sukanto yaitu hukum dan penegakan hukum, masyarakat, dan sarana atau fasilitas yang mendukung. 5. Adanya kebudayaan. B. Peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. 1. Peran Kepolisian Republik Indonesia atau Polri. Kepolisian Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang berperan antara lain 1. Mengatur lalu lintas, 2. Memberantas serangan terorisme, 3. Mencegah penyalahgunaan narkoba, 4. Memelihara keamanan dan ketertiban, 5. Menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan bagi masyarakat, dan juga sebagai penyidik utama yang menangani sebuah kejahatan. 2. Peran Kejaksaan RI. Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang melaksanakan tugas di bidang penuntutan. Peran Kejaksaan RI menurut Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 antara lain menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, dan pemberantasan kejahatan. Kejaksaan juga dikelompokkan menjadi 3 bidang, yaitu di bidang pidana, di bidang perdata dan tata usaha negara, dan dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum. 3. Peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang pengadilan. Menurut
Ketentuan UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, hakim berdasarkan jenis peradilannya dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Hakim pada Mahkamah Agung yang disebut dengan Mahkamah Agung. 2. Hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara. Dan yang ketiga, hakim pada Mahkamah Konstitusi yang disebut dengan Hakim Konstitusi. Saya Muhammad Alfiansyah Ilmi ingin meneruskan penjelasan dari teman saya. Yang keempat adalah peran advokat dalam menegakkan hukum. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum yang berupa mewakili, membela, mendampingi, melakukan tindakan hukum. Persyaratan untuk menjadi advokat menurut pasal 3 UU RI nomor 18 tahun 2003, yaitu warga negara Republik Indonesia, bertempat tinggal di Indonesia, tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara, berijazah sarjana hukum dan lulus ujian yang diadakan organisasi advokat, tidak pernah dipidana, berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi. Tugas dari advokat: membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, tangkisan, sangkalan, memberi pembuktian, mendesak segera disidangkan atau diputuskan perkara, membantu hakim dalam mencari kebenaran dan tidak boleh memutarbalikkan peristiwa, dan demi kepentingan kliennya agar kliennya menang dan bebas. Hak advokat: advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara dalam sidang pengadilan. Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara dengan tetap berpegang pada kode etik profesi. Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya. Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya. Kewajiban yang harus dipatuhi oleh seorang advokat. Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui dari kliennya. Advokat dilarang memegang jabatan yang bertentangan dengan kepentingan tugas profesinya. Advokat yang menjadi pejabat negara tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatan negara. Yang kelima ada KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK dibentuk berdasarkan UU RI nomor 30 tahun 2002. Tujuan dibentuk KPK adalah untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi. KPK mempunyai tugas antara lain koordinasi instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan tindak pidana korupsi, melakukan penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Wewenang KPK: mengkoordinasi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi, melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan tindak pidana korupsi, meminta laporan instansi terkait pencegahan tindak pidana korupsi. Dalam menjalankan tugas dan wewenang, KPK berpedoman pada asas-asas. Yang pertama, kepastian hukum, keterbukaan, akuntansibilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. C. Dinamika pelanggaran hukum. 1. Berbagai kasus pelanggaran hukum. Apa yang dimaksud dengan pelanggaran hukum atau perbuatan yang melanggar hukum, yaitu tindakan
seseorang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku. Dengan kata lain, pelanggaran hukum merupakan pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh peraturan hukum yang berlaku. Pelanggaran hukum merupakan ketidakpatuhan terhadap hukum yang disebabkan oleh dua hal, yaitu yang pertama, pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan. Yang kedua, hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntunan kehidupan. Contoh perilaku yang bertentangan dengan aturan hukum yang dilakukan dalam 1. Lingkungan keluarga, 2. Lingkungan sekolah, 3. Lingkungan masyarakat, 4. Lingkungan bangsa dan negara. 2. Macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat bermacam-macam norma, antara lain A. Norma agama, yaitu petunjuk hidup yang berasal dari Tuhan yang disampaikan melalui Rasul yang berupa perintah dan larangan. Contohnya, ibadah, tidak berjudi, suka beramal. Sanksinya yaitu tidak langsung karena akan diperoleh setelah meninggal dunia atau pahala atau dosa. B. Norma kesusilaan, yaitu pedoman pergaulan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia tentang baik buruknya suatu perbuatan. Contohnya berlaku jujur, menghargai orang lain. Sanksinya yaitu tidak tegas, karena hanya perasaan menyesal atau bersalah dan malu. C. Norma kesopanan, yaitu pedoman hidup yang timbul dari hasil pergaulan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya, menghormati orang yang lebih tua, tidak berkata kotor, menerima sesuatu dengan tangan kanan. Sanksinya tidak tegas berupa celaan, cemoohan, dikucilkan dalam pergaulan masyarakat. D. Norma hukum, yaitu pedoman hidup yang dibuat oleh badan yang berwenang, berisi perintah dan larangan tujuan mengatur manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya, dilarang mencuri, membunuh, harus tertib. Sanksinya yaitu tegas, mengikat dan memaksa bagi setiap orang tanpa terkecuali. Macam-macam hukum menurut pasal 10 KUHP. A. Hukuman pokok yang terdiri dari hukuman mati, hukuman penjara, yaitu hukuman seumur hidup, hukuman sementara 1 tahun sampai 20 tahun, hukuman kurungan 1 hari sampai 1 tahun, dan hukuman denda sebagai pengganti hukuman kurungan. B. Hukuman tambahan yang terdiri dari A. Pencabutan hak-hak tertentu, B. Perampasan atau penyitaan barang-barang tertentu, C. Pengumuman keputusan hakim. Macam-macam sanksi. Sanksi hukum yaitu sanksi yang diberikan bagi seseorang yang melanggar peraturan hukum, sumber dari negara melalui lembaga-lembaga peradilan. B. Sanksi sosial, yaitu sanksi yang diberikan bagi seseorang yang melanggar norma-norma kesopanan, bersumber dari masyarakat, misalnya dengan cemoohan, dikucilkan, maupun diusir dari lingkungan masyarakat. C. Sanksi psikologis, yaitu sanksi yang dirasakan dalam batin kita sendiri. Jika seseorang melakukan pelanggaran hukum selama hidupnya, ia akan dibayang-bayangi oleh perasaan bersalah. Partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Sebagai wujud partisipasi dalam proses perlindungan dan penegakan hukum adalah dengan menampilkan perilaku yang mencerminkan ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum. Kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran untuk A. Memahami dan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, B. Mempertahankan tertib hukum yang ada, C. Menegakkan kepastian hukum. Adapun ciri-ciri seseorang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku antara lain disenangi oleh masyarakat, menciptakan sikap sadar hukum, tidak menyinggung perasaan orang lain, mencerminkan keputusan terhadap hukum, menciptakan keselarasan. Itu saja presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In your eyes.